Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita memperjuangkan keadilan buat Richard. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Richard. Ternyata kamu lebih cakep dari aslinya. Terima kasih Richard Eliezer sudah menerima saya di Rutan Bareskrim Cabang Salemba. Richard Eliezer, biasa dipanggil Icat ya? Betul, Mbak. Saya boleh panggil Icat aja? Boleh, Mbak. Icat apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Kabar baik. Terima kasih. Icat sekarang ada di Rutan Bareskrim ini, Cabang Salemba ini. Apa aja sih? Apa sekarang kegiatan sehari-harinya? Baik, Mbak. Jadi kalau sehari-hari saya di sini sih lebih banyak membaca buku ya, Mbak, tentunya. Baca buku, terus sekarang saya masih dalam tahap untuk ini belajar untuk mencoba buat skripsi, Mbak. Karena kemarin kan kuliah saya sempat tertunda, Mbak. Jadi ya pelan-pelan saya belajar buat skripsi, Mbak. Oh, kamu ambil fakultas apa? Hukum. Oke. Sekarang jadi apa? Kalau kamu sehat kan? Sehat, Mbak. Sehat. Bisa dibilang kurusan atau gemukan? Oh, enggak sih, Pak. Dari awal kayaknya stabil, tetap stabil, Mbak. Nggak naik. Cat, saya mau tanya nih. Selama persidangan kemarin gitu. Kan banyak sekali yang hadir di persidangan itu tuh mengatakan bahwa fansnya Icat. Icat lihat nggak tuh? Jadi banyak sekali yang datang di persidangan. Ya, saya lihat, Mbak. Jujur saya kaget sih, Mbak. Saya tidak menyangka juga bahwa banyak orang yang mendukung saya. Dan saya betul-betul sangat bersyukur, Mbak. Karena pertama saya tidak disudutkan. Dan ternyata di luar sana banyak orang yang memang mensupport saya untuk berkata jujur. Itu saja sih, Mbak. Saya ngelihat Icat selama di persidangan dan pada waktu memberikan kesaksian, banyak juga pengamat yang diundang di Kompas TV memuji Icat. Berbicaranya lugas, berani, runtun gitu. Tetapi dalam tangkapan kamera, Icat, jadi artinya berani, lugas, runtun itu nggak grogi gitu. Tapi ada juga tangkapan kamera yang saya lihat, Icat tuh grogi kalau papa dan mamanya Icat ada di persidangan. Bener nggak penglihatan ini? Ya, betul, Mbak. Pertama saya memang tidak tega, Mbak. Saya tidak tega melihat orang tua saya bersedih karena kesalahan saya tentunya. Karena memang dari kecil kan kita sebagai anak, tujuan kita kan untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi saya lebih ke tidak tega, Mbak, kalau melihat orang tua saya hadir di persidangan. Lebih nggak tega ya? Tidak tega. Harus melihat papa dan mama Betul, Mbak. dari Manado, melihat anaknya
harus ada sebagai seorang terdakwa di persidangan. Icat, waktu saya mewawancarain waktu itu pertama kali Papa dan Mama ada di Jakarta di program Rosi, Mama Icat dan Papa Icat itu pertama kali secara eksklusif tampil di Rosi. Dan saya bertanya soal mengapa Icat sebelumnya tidak berkata jujur, dan kemudian Mama cerita juga akhirnya Icat mau berkata jujur. Dan waktu itu yang saya ingat, Mama Icat, Ibu Ina mengatakan ketika Icat minta maaf, tapi Mama malah mengatakan, Icat, Mama malah bangga karena kamu jujur. Baik Mbak Rosi, karena dari kecil saya memang diajarkan orang tua untuk selalu berkata jujur tentunya. Jadi pada saat ada masalah kemarin, ya memang bertentangan dengan hati nurani saya. Di samping itu ya mungkin atas dari pelajaran dari orang tua memang untuk selalu berkata jujur yang membuat saya untuk lebih berani sih. Siapa waktu itu percakapan dengan Mama, Cak? Jadi saya pada saat itu saya dikasih kesempatan untuk menelpon dengan Mama ya, Mbak Rosi. Saya bilang, Mak, saya mau berkata jujur, Mak, kepada penyidik. Dan Mama saya bilang kepada saya, ya lebih baik kamu jujur, Dek, karena Mama bangga sama kamu kalau kamu jujur. Mama sempat cerita waktu itu, kamu menelpon Mama sambil menangis ya? Betul Mbak Rosi. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Icat yang nelpon, dia nangis Mbak. Dia waktu itu dia bilang, Apa katanya, Bu? Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa, ditahan waktu itu sudah 2-3 hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa, hanya makan nasi sama sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan, yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Taunya sampai di sana bikin pengakuan. dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja oranye. Hancur hati saya Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur Mbak hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Itu tangisan apa? Tangisan kelegaan bahwa akhirnya kamu memilih untuk jujur? Ya betul sih, lebih ke lega, betul Mbak. Lega. Betul. Karena sebelumnya kan Icat juga ganti pengacara ya, sempat cukup sering ganti pengacara. Iya. Saya tanyakan ini juga pada Mama dan Papa, apa yang akhirnya memilih Bung Roni Talapesi dan akhirnya mengantar sampai ke akhir persidangan. Bagaimana proses itu bisa terjadi gonta-ganti dan akhirnya jatuh pada Bung Roni? Ya baik Pak. Jadi pengacara yang sebelumnya, untuk saya pribadi saya merasa pengacara yang sebelumnya memang kurang maksimal untuk mendampingi saya pada saat itu. Dan kebetulan Bang Roni Talapesi ini dekat dengan keluarga saya waktu di Manado. Jadi akhirnya orang tua yang memilih lah Bang Roni. Ya. Jadi kamu minta tolong Mama Papa waktu itu ya, dan dicariin Papa sama Papa Mama. Iya betul. Lama-lama di persidangan banyak melihat, nih antara Bung Roni sama kliennya Icat mirip, gayanya mirip, rambutnya klimis dibikin mirip. Emang mau dibikin mirip pengacara dan klien? Iya, kayak kakak adik ya Mbak. Sebenarnya nggak diatur sih, memang ya mengalir aja Mbak. Memang mungkin gayanya memang yang sama.
Gitu ya, soalnya banyak yang bilang, wah ini gaya pengacaranya begini, klimis, gaya Icatnya Iya. juga klimis seperti ini. Enggak ya, enggak diatur harus sama Tidak kayak diatur. Saya mau tanya sekali lagi Icat, karena bagaimanapun juga seorang Richard Eliezer itu identik dengan apa yang disebut dengan kejujuran. Gitu. Bisa Icat ceritakan nggak, momen apa yang menurut Icat paling menentukan bahwa akhirnya Icat mengatakan, ya saya mau jujur. Baik Mbak Rosi, jadi saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya Mbak Rosi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rosi. Pergulatan apa sih Cat? Mungkin bisa cerita gitu. Ya itu memang ada gejolak batin ya Mbak Rosi pada saat itu di saya antara berani berkata jujur atau tidak karena memang ya itu saya bilang tadi Mbak karena dari kecil saya diajarkan untuk selalu jujur dan pada fase yang kemarin itu saya diperintahkan untuk mengikuti kebohongan. Jadi ada gejolak Mbak dari dalam nurani saya. Kamu merasa ketika jujur ada risiko yang lebih berat atau dengan jujur kamu merasa lebih tenang? Jadi pada saat pertama kali saya jujur saya sudah tidak memikirkan risiko sih Mbak. Sudah saya menyerahkan semua kepada Tuhan Mbak. Saya pasrahkan hidup saya dan masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya berkata jujur Tuhan pasti tolong. Memasuki persidangan menurut Icat momen apa yang terberat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rosi.